Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabit Iqbal Maulana ingin mempresentasikan studi kasus UAS mata kuliah praktikum pemodelan sistem dan simulasi dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Dewi Auditya Mariska STMT. Nah, kemudian ini ada soal 1. Di sini dengan distribusi 1 dan distribusi 2. Dengan menghitung sistem antrian pada 10 barang. Dan terdapat barang, terus distribusi bilangan random 1, interval kedatangan, jam masuk, unloading, waktu menunggu, lamanya masuk antrian. Terus ada distribusi bilangan random 2, waktu unloading, jam meninggalkan, dan waktu dalam sistem antrian. Nah, kemudian pada barang pertama didapatkannya intervalnya 0 karena sesuai dengan bilangan random pertama yaitu 0. Kenapa 0? Karena disebabkan belum adanya barang yang masuk. Selanjutnya pada bilangan random kedua didapatkan waktu unloadingnya 8 karena 8 ini didapatkan dari bilangan random distribusi kedua yaitu 25. Seperti yang ada pada tabel distribusi kedua ini. Sehingga menghasilkan waktu unloading 8. Jam meninggalkan unloadingnya 8 dan waktu dalam sistem antriannya 8. Selanjutnya pada barang kedua intervalnya 6. Interval kedatangannya 6 didapatkan karena bilangan random pada distribusi pertama atau R1 ini yaitu didapatkannya dengan angka 74. Dengan 74. Sehingga jam kedatangannya 6 dan jam masuk unloadingnya 8. Nah, pada jam unloading ini mempertimbangkan pada jam unloading sebelumnya apakah barang masih ada atau tidak. Di input 8 karena barang pertama meninggalkan unloadingnya yaitu 8. Dan barang kedua datangnya barang yaitu pada jam ke-6. Ini pada jam ke-6. Sehingga harus menunggu barang pertama selesai terlebih dahulu. Dan kita mendapatkan hasil waktu menunggunya yaitu 2 dengan lama antrian masuknya yaitu 1. Untuk barang ketiga dan seterusnya untuk barang ketiga dan seterusnya sama seperti barang sebelumnya untuk cara menghitungnya. Ketika semuanya sudah selesai terhitung, didapatkanlah rata-rata waktu antar kedatangannya yaitu 170. Didapatkanlah dengan rata-rata waktu antar kedatangannya yaitu 17,6 jam yang didapatkan dari jumlah total interval kedatangan yaitu 176 dibagi 10 menghasilkan hasil 17,6 jam. Dan untuk hasil dari rata-rata waktu unloadingnya didapatkan hasil yaitu 7,8 jam. Dan untuk rata-rata waktu menunggu didapatkannya hasil 1,6 jam. Nah, ini untuk soal keduanya dari distribusi 1 pada soal dipindahin, dari distribusi 2 pada soal dipindahin di sini. Nah,
untuk batas uh, untuk batas Nah, untuk batas atas bilangan random didapatkan dari prop kumulatif dikali 100. Sedangkan untuk batas bilangan random 2 ini didapatkan dari batas atas bilangan random sebelumnya ditambah 1 sehingga menghasilkan 5. Dan untuk menginput bilangan random pada R1 dan R2-nya ini menggunakan rumus Rembetuan seperti biasa, yaitu Rembetuan 0 sampai 100 hingga didapatkanlah hasil ini. Nah, pada dok pertama ini didapatkan 15. Karena dok pertama yang datang, maka interval kedatangan, hari kedatangan, dan hari masuk mengisi dan mempersiapkan 0. Serta waktu menunggunya 0 karena belum ada kapal tanker lain yang datang. Kemudian untuk waktu mengisi dan mempersiapkan hari yaitu 4 didapat dari dok kedua yaitu 6 dengan bilangan random 6. Dan menghasilkan jam meninggalkan sistem 4, waktu dalam sistem antrian 4. Nah, untuk idle-nya ini kita bahas di soal yang kedua, di barang yang kedua. Nah, untuk barang kedua ini interval kedatangannya 5 didapatkan dari dok kedua yaitu 75. Nah, waktu mengisi dan mempersiapkannya ini didapatkan 5 karena dok 2 baru datang pada hari 5. Sedangkan dok pertama sudah mengisi pada hari keempat. Sehingga idle ini didapatkan dari hari masuk mengisi dan mempersiapkan dikurang jam meninggalkan mengisi dan mempersiapkan sehingga didapatkanlah idle 1. Untuk perhitungan ketiga sampai dengan seterusnya yaitu 100 sama seperti dengan menghitung sebelumnya. Kemudian didapatkanlah rata-rata waktu antar kedatangannya yaitu 4,1 hari. 4,1 hari pada kolom N. Dan yang C, rata-rata waktu menunggunya didapatkan 61,33 hari dari waktu menunggu. Dan untuk sistem antriannya dan rata-rata waktu dalam sistem antrian didapatkannya 66,75 hari waktu dalam sistem antrian. Nah, dari ini dibagi rata-rata 100, jadinya total 66,75 hari. Dan total waktu dok pengisian dalam keadaan menganggur yaitu berjumlah 1 hari.
didapatkan dari yang idle ini berjumlah 1 hari. Dan untuk soal yang F, total waktu Doc melakukan pengisian ke tanker atau 100 ke data bulan pertama mendapatkan hasil 542 hari. Didapatkan dari waktu mengisi dan mempersiapkan hari atau hari. Sedangkan hitung utilitas stok pengisian tersebut didapatkannya 0,75. Nah, 0,75 ini didapatkan hitung utilitas dari dok pengisian tersebut didapatkan dari waktu mengisi dan mempersiapkan hari dibagi dengan hari kedatangan. Waktu untuk mendapatkannya, waktu untuk mendapatkan hitung utilitas dari dok pengisian tersebut didapatkan dari interval kedatangan, hasil dari interval kedatangan dengan hasil dari waktu mempersiapkan. Untuk idle kondisi dok dalam keadaan menganggur yaitu 1%. Kemudian untuk soal yang ketiga. Nah, untuk yang soal ketiga ini pada saldo akhir tahun tujuannya. Nah, saldo akhir tahun ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor man dan metode. Nah, untuk man ini dipengaruhi oleh, untuk man ini terdapat dari menabung setiap bulan berjumlah 900.000. Kemudian simpanan awalnya menyetor 1.200.000 dan untuk menarikkannya setiap 500.000. Nah, untuk metodenya ini bunga 22% per tahun dikreditkan setiap bulan. Nah, kemudian ini untuk diagram ikan atau Chos effect diagram. Nah, kemudian pada rich picture diagram dengan tujuannya yaitu bank, dengan tujuannya itu menyimpan uang di bank dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menyimpan uang di bank, bunga 22% dikreditkan setiap bulannya. Akan tetapi uang lebih aman dan dapat diambil melalui teller atau ATM. Kemudian setor tunai menabung dapat melalui teller atau ATM. Dan untuk bank ini juga terdapat fitur m-banking, transfer, debit, dan sebagainya. Nah, pada bank juga jika kita ingin membutuhkan uang, kita harus melakukan penarikan uang tunai terlebih dahulu di ATM. Dalam bank ini juga kita mempunyai biaya admin, biaya transfer, dan sebagainya. Kemudian juga dalam menyimpan uang di bank juga kita terdapat setoran awal menabung. Nah,
Kemudian di sini ada influence diagram. Nah, pada influence diagram ini terdapat beberapa shape, yaitu kotak, lingkaran, dan berawan. Nah, pada shape kotak ini berarti input dapat terkontrol. Sedangkan pada shape lingkaran ini berarti menunjukkan simbol variabel atau angka, sedangkan pada shape berawan ini menunjukkan input yang tidak terkontrol. Nah, di sini targetnya itu sisa saldo setiap bulanan. Nah, di sisa saldo setiap bulan ini melakukan jumlah penarikan uang setiap bulan serta melakukan jumlah menabung uang setiap bulan. Nah, dalam menabung jumlah uang setiap bulan dapat menghasilkan uang sebesar 900.000 setiap bulan. Nah, di sini juga melakukan penarikan uang setiap bulan sehingga terjadinya pengeluaran setiap bulan sebesar 500.000. Nah, di sini untuk targetnya yaitu jumlah tabungan atau total saldo akhir tahun. Nah, dari jumlah menabung dan penarikan, di sini terdapat sisa saldo setiap bulan. Nah, sisa saldo setiap bulannya ini dikenakan bunga sebesar 22% per tahun atau dikreditkan setiap bulan sehingga sehingga inputnya menjadi tidak terkontrol. Dan pada sisa saldo setiap bulan ini terdapat setoran awal simpanan sebesar 1.200.000 sehingga di sini juga terdapat input yang tidak terkontrol. Dan dari sisa saldo setiap bulan ini mendapatkan jumlah tabungan atau total saldo akhir tahun. Sekian dari saya.